pendukung ya yang mensupport. Jadi mungkin kalau dapat ketemu begini untung, atau grafik hubungan sederhana keluar tabel grafik, hubungan agak rumit mungkin ini equation bentuknya ya. Nah tapi ini nggak usah ditakuti, biasa saja. Nah, apa itu contoh metode? Ini grafik, kurva grafik. Gimana caranya? Kita punya Q itu adalah ini output ya, output yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Kemudian bentuk demand-nya dinyatakan oleh equation ini. Berarti kalau kuantitas dikalikan ini, keluarlah ini equation ini bisa dalam bentuk price, harga atau yang lainnya. Nah, keluarlah TR. Nah, digambarkan ini hubungannya. Ya. Kita sebut grafik penerimaan total perusahaan, total revenue satu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ini bunga konsep dan ukuran total. Apa itu? Analisis optimasi. Nah, digunakan apa kalau berbicara tentang penerimaan, total revenue, produksi, biaya atau laba. Nah, gimana? Ini apa TC? Ter itu terminologi biaya, penerimaan, ini total cost, ya, average cost, marginal cost. Di sini biaya total, biaya rata-rata, biaya marginal. Di sini apa? Total revenue, ya, penerimaan total, average revenue, penerimaan rata-rata, marginal revenue. Ya, singkat-singkat aja. Mulai digambarkan. Nah, hubungannya gimana? Ini kita sebut tabel, ya. Kemudian kita rubah dia ya menjadi bentuk kurva ya. Kurva ini induk, ini turunannya, derivatifnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini produksi kita memproduksi nol, ada biaya enggak? Ada dong. Apa itu? Biaya variabel ada enggak? Enggak ada. Ya, marginal cost ada belum. Nah, begitu ada produksi satu ada total cost. Total cost terdiri dari fixed cost dan variable cost. Nanti ini juga dijelasin, nggak usah khawatir. Nanti saya jelasin. Ya, sudah masuk kan, saya sekarang hanya membuka dulu. Ya. Average cost, kemudian marginal cost 1, 2, 3, 4, 5. Ini wajar. Artinya setiap terjadi tambahan kapasitas produksi, cost-nya makin naik, ya kan? Average cost-nya, tapi kita akan cari mana yang paling efisien nanti ya. Nah ini lewat. Sekarang optimasi. Ini tampilan slide-nya cuma di slide 18, tidak ada gambar yang tadi Ibu jelaskan. Yang di mana? Share screen-nya belum muncul. Iya, share screen Ibu yang tadi dijelasin nggak muncul. Tampilannya slide 18. Gitu. Iya, share screen-nya harus di-close dulu, baru share screen ulang yang baru, harus kayak itu. Jadi slide-nya mentok dia ulang. Iya, tadi. Stop, kemudian share screen ulang. Saya masuk di 2 ya. Jadi tampilannya nggak berubah tadi. Masih di slide 1 ya, ya, Pak? Iya, slide 18 tadi yang ucapan terima kasih tadi, slide penutup terima kasih. Gitu. Nggak kelihatan. Punten tadi internet saya bermasalah, Bu. Ini baru join lagi tadi. Enggak apa-apa, Pak. Ini memang termasuk di sini di kampus juga lagi banyak masalah ini yang termasuk. Mudah-mudahan ada pertemuan lagi, Bu. Soalnya angka-angkanya banyak ini hitungannya, ekonomi manajerial. Oke. Tenang, Pak. Ya. Bentar. Nih ya. Coba share. Tadi ini Udah kelihatan? Belum, sudah, Bu. Sudah mulai login. Oke. Ini tadi saya sudah menjelaskan sampai sini. Nggak apa-apa. Nanti kan bisa diulang karena PPT dan modul sudah disampaikan ya. Ini hanya buka aja. Sudah di halaman slide ke-8. Kemudian dari sini slide ke-8 ya.
Langsung slide ke 8 Ya, muncul. Ya, oke ya. Kita kan tadi bicara optimasi. Nah, optimasi itu apa? Isinya kan dua, Pak. Kalau kita nggak bicara maximize, ya minimize. Gitu. Khusus kalau perusahaan itu maximize itu hanya untuk produksi profit. Ya, itu Anda harus cari maximize. Apa itu maximize? Laba. Laba itu dari mana diperoleh? Total revenue kurangi dengan total cost. Produksi di mana diperoleh? Dari bahan baku, tenaga kerja, modal, mesin, bla 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 bla. Hasilnya apa? Output. Nah, itu maximize. Ya. Nah, minimize di mana? Kalau Anda mengeluarkan biaya-biaya, ya itu harus minimize. Jangan ada pemborosan, jangan ada reject, bolak-balik, itu nggak boleh ya. Semuanya harus minimize. Jadi ada dua ya, maximize dan minimize. Nah, kapan dia dinyatakan? Nah, ini tadi yang saya katakan di gambar 1 yang bagian atas ini totalitas. Makanya ada disebut total revenue. Cost-nya di mana ini yang di bawahnya ini? Nah, nih ya. Apa itu? Total juga. Cost. Jadi biaya ini di bawah dengan revenue itu penerimaan. Ternyata grafiknya ini di dalam fungsi itu namanya apa? Non-linear. Ya kan? Non-linear ya, karena ada lengkung. Ya, mohon maaf aja. Ada apa nanti fungsi linear. Nah, itu nggak bisa semua oleh saya ya. Harus ada membaca sendiri juga ya. Nah, ini jarak ini distance namanya ya. Jarak yang paling jauh yang menunjukkan antara total revenue dengan total cost, itulah yang kita sebut laba. Kalau ada jarak aja, mungkin jaraknya pertama deket, lama-lama makin jauh. Setelah makin jauh, makin berkurang, lama-lama hilang di sini, di perpotongan ini. Nah, perpotongan ini yang kita sebut titik break even point. Ya, nah setelah dia ketemu dengan persilangan antara TR dan TC, maka ini menghilang. Nah, jadinya semula berlaba ini yang di atas, nah sekarang menjadi apa? Di bawah. Nah, ini berarti ini profit area, daerah untung, sebelah sini loss area, daerah rugi. Kalau itu dilampaui nanti ketemu lagi gitu ya. Oke ya. Terus optimasi dengan marginal. Nah, boleh nggak? Boleh dong. Caranya gimana? Ya seperti Bapak dan Ibu aja. Bapak Ibu punya kakek nggak? Kakek. Kakek nenek punya. Nah, terus punya uak enggak? Punya tante enggak? Mengalami depresiasi kira-kira semua, Bu. begitu. Ya. Nah, karena itu ini kurva juga begitu ya. Ini derivatif turunnya ke sini. Nah, ke bawah yang kita sebut apa? Turunan derivatif. Mungkin dari turunan 1 first derivatif, turunan 2 second derivatif, dan turunan 3 third derivatif. Itu dipakai di mana nanti? Kalau kita mau mencari labanya maksimum enggak gitu. Nah, itu dari sini ya. Nah, kemudian ini siapa ini? Bibinya ini. Uangnya ini gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai marginal ya. Ini aja dulu. Nah, sudah. Kemudian lanjut. Nah, kalkulus apa itu? Kalkulus diferensial. Kalkulus itu membantu kita. Ini ilmu ya dalam menghitung ya, yang menggunakan persamaan aljabar, fungsi, itu namanya kalkulus, Pak. Mencari turunan, mendiferensial, itu namanya kalkulus semua. Nah, ya, ini bermanfaat bagi siapa? Masalah optimasi ya, optimasi yang kita cari tadi itu. Kemudian kita cari fungsi ya kan, fungsi. Nah, fungsi itu apa? Fungsi itu kan menunjukkan hubungan, function. Hubungan apa? Satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya apa? X itu variabel, Y variabel. Nah, ini ada hubungan. Y merupakan fungsi dari X. Misalnya X itu apa? X itu faktor produksi, Y itu apa? Output. Output adalah fungsi dari faktor produksi, ya kan? Betul ya. Nanti contoh tukang jahit misalnya ya, ini yang paling sederhana aja. Kalau dia punya 2 meter kain, kira-kira bisa jadi berapa baju dewasa? Tergantung SDM-nya, Bu. SDM-nya berapa banyak juga, sumber daya karyawannya berapa juga. Kalau makin banyak ya makin cepat. Enggak, saya kan tanyanya sederhana, Pak. Kalau saya punya 2 meter kain,
Berapa meter loh Pak, dengerin ya. Bisa jadi berapa baju dewasa? Ayo. 2 meter.